Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali berjumpa dengan Anda semuanya dan saya dengan senang hati menyapa Anda di program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar di Mazmur pasal yang ke-14. Judul perikopnya adalah kebebalan manusia, orang-orang yang bebal. Bebal artinya lebih daripada bodoh. Bodoh kali dua atau bodoh yang stadium lanjut, orang bodoh yang sangat bodoh. Ini bebal. Sudah bodoh tidak bisa dikasih tahu, ini bebal. Jadi Anda bisa bayangkan siapakah orang bebal yang dimaksud oleh pemazmur atau oleh Daud. Maka kita melihat di dalam ayat yang pertama dulu. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Jadi orang bebal dalam kelompok yang pertama adalah orang ateis. Ateis artinya tidak percaya adanya Tuhan. Ini adalah orang bebal. Sedangkan ateis sendiri atau orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, itu sesungguhnya terbagi menjadi dua kelompok. Seorang teolog atau ahli Alkitab, ahli ilmu agama yang bernama Louis Berkhof, dia berkata bahwa ateis itu ada dua kelompok. Kelompok ateis yang pertama adalah ateis teoritis. Jadi ateis teoritis ini adalah mereka punya pemikiran bahwa memang Tuhan itu tidak ada. Jadi dalam pikirannya itu sudah mendarah daging, tidak ada Tuhan. Nah, kita menulis bahwa orang yang seperti ini adalah bebal. Orang bebal adalah orang yang berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Kenapa disebut bebal? Sekalipun mereka mungkin bisa jadi seorang cendekiawan, orang-orang pintar, orang-orang yang bisa dikatakan hebat dalam pemikiran, tetapi mereka ketika berkata tidak ada Allah, mereka ini seolah lupa bagaimana alam raya ini ada, jagat dengan segala isinya ini berjalan dengan sedemikian teratur. Bagaimana mungkin keberlangsungan alam dan semua yang ada di jagat raya ini bisa terjadi begitu saja tanpa campur tangan Tuhan. Tapi namanya ateis, mereka tidak percaya akan hal itu. Jadi kelompok yang pertama, ateis teoritis, tidak percaya Tuhan. Memang dalam pikirannya dia tidak percaya pada Tuhan. Tapi ada jenis yang kedua menurut Louis Berkhof ini. Yang kedua adalah ateis praktis. Apa bedanya dengan yang teoritis? Ateis praktis adalah orang-orang yang sebetulnya percaya bahwa Tuhan itu ada. Pikirannya mengatakan Tuhan itu ada. Kesaksian dalam batinnya Tuhan itu ada. Tapi kenapa disebut ateis? Karena sekalipun dia percaya Tuhan ada, tapi dalam praktek keseharian dia seolah-olah meniadakan Tuhan. Dia seolah-olah menganggap Tuhan itu tidak ada. Sekali lagi, dia percaya Tuhan ada, tapi apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, perbuatannya sehari-hari seolah-olah tidak menganggap Tuhan itu ada. Nah, inilah yang disebut dengan ateis praktis. Ayat yang kedua adalah orang-orang seperti ini. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik. Mereka jahat, mereka berbuat dosa semau-maunya, seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Maka bisa saya katakan Sodom dan Gomora itu ateis praktis. Kejahatannya luar biasa, dosanya besar, dan mereka seolah-olah tidak pernah menganggap Tuhan itu ada. Sekalipun mungkin dalam pemikiran dan kesaksian batin mereka tahu Tuhan itu ada. Saya percaya bahwa Anda dan saya tentu saja bukan seorang ateis, apalagi ateis teoritis. Tentu saja tidak. Kita percaya baik dalam pemikiran, baik dalam kesaksian batin Tuhan itu ada.
Tapi yang jadi masalah, tanpa sadar, seringkali kita ini berbuat seperti ateis praktis. Sekalipun hari Minggu kita beribadah, kita pergi ke gereja, bahkan kita melayani Tuhan, bahkan di rumah kita masih berdoa, tetapi dalam praktek keseharian, seringkali kita menganggap Tuhan itu tidak ada. Dalam dunia kerja, kita berbuat curang, kita mencuri, kita memanipulasi, seolah-olah Tuhan tidak melihat, seolah-olah Tuhan tidak ada di tempat kerja. Kita sudah punya pasangan, tapi kita berselingkuh. Seolah-olah Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada ketika kita berbuat dosa. Inilah yang disebut dengan ateis praktis. Saya berharap melalui kebenaran ini kita diingatkan. Janganlah kita menjadi ateis praktis. Sebab apa? Sebab Alkitab menulis itu adalah kebebalan manusia. Dan orang yang bebal tidak akan pernah luput daripada hukuman. Karena itu saya berdoa, Tuhan itu ada, kesaksian batin, pikiran kita mengatakan jelas dengan hal itu. Tapi juga dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, kita percaya seperti dulu ada lagu sekolah minggu, bahwa apapun yang kita lihat, Tuhan itu melihatnya. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun juga yang jahat. Tuhan tahu semuanya. Jadi saudara-saudara, janganlah jadi bebal. Jadilah orang yang bijak dan berhikmat, menjaga hidup dengan hati-hati, menjaga langkah dengan bijaksana. Karena kita tahu Tuhan melihat apapun dalam hidup kita. Tuhan berkati.